Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Di sini saya Resdayani, CGP Angkatan 11, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di SMP Negeri 3 Pangkalan Lampam. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana praobservasi, menjadi seorang observer, dan pasca observasi. Ini dia videonya, silakan disaksikan. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu Asda. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Ya Alhamdulillah Pak, saya baik. Di sini Pak ya, hari ini kan kita akan melakukan praobservasi nih Pak ya. Maka saya akan sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi ini ya Pak. Nah, yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik ya Pak. Nah, kira-kira kelas mana nih yang ingin Bapak isi untuk melakukan observasi ini Pak? Saya tetap memilih kelas 7 Bu, sesuai dengan mapel saya ampuh. Kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakannya Pak? Mungkin hari Rabu Bu, tanggal 16 Oktober 2024. Sepakat ya Pak, di tanggal 16 Oktober, hari Rabu itu kita akan melaksanakan observasinya ya Pak ya? Insya Allah Bu. Nah, tujuan yang ingin Bapak capai nih ketika kita melakukan supervisi ini, kira-kira apa nih Pak? Tujuannya saya ingin murid saya dapat secara aktif berdiskusi dengan kelompok dan mampu mempresentasikan hasil diskusi Bu, kepada kelompok yang lain dengan percaya diri dan mampu menanggapi kelompok lain dengan baik Bu. Ya, jadi di bagian mana nih Pak nanti yang ingin Bapak amati? Saya ingin Ibu mengamati pada bagian keaktifan siswa pada saat berdiskusi, di mana siswa mendiskusikan atau mempresentasikan hasil diskusi dan menanggapi kelompok lain setelah berdiskusi. Karena selama ini siswa saya saat ini berdiskusi berkelompok hanya segelintir siswa saja Bu yang aktif dalam berdiskusi maupun menanggapi kelompok lain. Iya. Nanti Bapak akan menggunakan strategi apa nih Pak agar murid Bapak mau berperan aktif dan berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan dan pertanyaan kepada kelompok lain Pak? Rencananya saya akan menggunakan strategi yang membangun kemitraan atau kerjasama murid. Saya memberi nama strategi salah bukan masalah. Di mana dari pengamatan saya selama ini sebenarnya murid itu mempunyai pendapat, namun tidak mengungkapkan disebabkan mungkin karena murid tersebut takut salah, sehingga dengan strategi salah bukan masalah ini saya harap siswa mampu berperan aktif di dalam berdiskusi. Nah, harapannya setelah kegiatan praobservasi ini nanti Pak, kira-kira apa ya Pak ya? Mungkin harapan yang ingin saya capai adalah buat murid mendapat instruksi. Mereka bisa aktif dalam pembelajaran, khususnya ketika berdiskusi, mereka mampu berperan aktif, berani menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Baik Pak ya, saya kira cukup ya Pak untuk praobservasinya kali ini. Semoga nanti di supervisinya berjalan lancar dan sesuai dengan yang Bapak harapkan. Amin. Terima kasih Bu atas waktu dan bimbingannya Bu Usda. Ya, terima kasih. Sama-sama juga Pak. Aja ya, hitung lah ya. Assalamualaikum. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bizikri sadri wa
yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni farman amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah ada semua. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Semangat. Oke, hari ini kita akan mempelajari masalah kondisi wilayah Indonesia, ya. Nah, di sini Pak akan sampaikan yang pertama itu adalah aposepsi dari gambar peta. Ini bisa kita lihat dari sini. Bisa saksikan ke depan, ya. Ini wilayah Indonesia yang akan kita pelajari, ya. Ini kondisi wilayah Indonesia. Nanti kita akan bahas tentang letak, luas, serta cuaca dan iklim, ya. Dan tujuan pembelajaran dari pembelajaran hari ini adalah, ya, pertama, peserta didik diharapkan mampu menerangkan letak dan luas, ya. Selanjutnya adalah peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi cuaca dan iklim di Indonesia. Selanjutnya itu pemahaman bermakna. Yang kita ambil hari ini adalah mengidentifikasi kondisi wilayah Indonesia yang mencakup letak, luas, cuaca, iklim, dan kondisi geologis. Semuanya akan kita bahas hari ini di pertemuan hari ini. Selanjutnya adalah untuk pertanyaan pemantik adalah bagaimana peluang dan tantangan kondisi wilayah Indonesia. Oke, hari ini Pak akan mulai. Yang pertama adalah letak wilayah Indonesia. Nah, ada 3 hal yang akan kita bahas hari ini. Pertama adalah letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah letak astronomis. Letak astronomis, ya, menurut pengertiannya letak astronomis adalah letak berdasarkan garis, bujur, dan lintang, ya. Nah, bumi kita ini memiliki 2 garis, yang satu adalah garis bujur dan garis ini namanya garis bujur, ya. Nah, kalau garis lintang itu yang naik ke atas. Nah, letak astronomis Indonesia bisa kalian perhatikan di sini adalah yang pertama adalah terletak di antara 95 derajat bujur di timur. Selanjutnya adalah 141 bujur di timur. Nah, sedangkan letak lintang, ya, di sini bisa kalian lihat adalah terletak di antara 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan. Nah, sedangkan perbatasannya letak astronomis ini, ya, perhatikan lagi ke depan, ya, 6 LU ini terletak di Pulau W. Pulau W ini terletak di mana ini? Ujung. Di Aceh. Sedangkan 95 bujur timur terletak di Pulau Rote, ya. Pulau Rote letaknya di sini, di ujung Pulau Sumatera, ya. Nah, selanjutnya adalah ini lagi. Pulau Rote terletak di Halmah, ya. Terletak di Pulau Flores, ya. Nah, sedangkan Sungai Pli ini adalah batas ujung dari letak geografis Indonesia. Nah, letak Sungai Pli ini terletak di apa yang ujung ini? Di Papua. Oke. Next, selanjutnya adalah letak geografis. Nah, letak geografis ini adalah letak bumi berdasarkan di mana letak permukaan bumi, ya, di bentang alamnya. Nah, di sini letak geografis Indonesia di sebelah sini, di sebelah barat daya adalah Samudra Hindia. Ini adalah letak di Samudra Pasifik. Sedangkan sebelah selatan adalah benua Australia. Utara benua Asia. Nah, luas Indonesia, ya, luas daratannya adalah 1.910.932,37 km persegi, ya, luas. Sedangkan lautan
Ini lautan. Yang warna-warna biru-biru ini. Lautannya luasnya adalah 5,8 juta. Oke, ya. Di sini manfaat dari letak geografis Indonesia adalah yang pertama, Indonesia ini menjadi wilayah perdagangan internasional. Karena seluruh kapal-kapal asing liwatnya dari Indonesia. Nah, ya, ini adalah jalur laut. Jalur lautnya dari sini. Jadi Indonesia ini memiliki perdagangan internasional di bagian maritim. Nah, selanjutnya adalah letak geologis. Oke. Letak geologis ini adalah letak berdasarkan komponen bebatuan di dunia. Nah, mungkin petapanya agak kurang jelas ya. Ini Indonesia ya. Nah, ini adalah letak geologis. Letak geologis itu adalah letak wilayah berdasarkan komponen bebatuan. Nah, Indonesia ini terletak di bebatuan antara sirkum Mediterania. Mediterania ini adalah Timur Tengah, letak di tengah, dan ada di sirkum Pasifik. Jadi Indonesia ini termasuk wilayah dari Ring of Fire, atau cincin api. Mengapa cincin api? Karena Indonesia ini memiliki banyak pegunungan berapi yang aktif. Indonesia ini memiliki 127 pegunungan yang aktif, hampir semuanya. Dan rata-rata berada di ujung Sumatera, wilayah kita. Nah, manfaatnya letak geologis ini adalah yang pertama, karena komponen batuan ini banyak, dan juga kita dikelilingi oleh gunung berapi. Kan yang namanya gunung berapi itu pasti mengeluarkan lahar atau lava pas dia meletup. Nah, lava itulah yang membentuk lahan-lahan pertanian terbaik yang ada di Indonesia. Karena kan lava itu membawa yang namanya material. Nah, material yang ada di Indonesia ini cukup banyak. Satu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang tinggi. Sumber daya alam kita banyak, sumber daya alam kita sangat tinggi, dan juga bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup. Nah, sekarang kita kembali ke intinya lagi. Kan Pak menjelaskan secara singkat antara letak geologis, astronomis, dan geografis. Nah, sekarang kita mempelajari tentang manfaat letak geografis, letak astronomis. Nah, di sini kan sudah jelas terlihat letak astronomis kita Kita dilewati oleh 3 garis bujur. Nah, setiap bujur ini mewakili pembagian waktu. Nah, di Indonesia ini memiliki 3 pembagian waktu. Yang satu apa, Bibit? Pembagian waktu Indonesia, Bibit. Yang pertama adalah WIB. Apa panjang WIB? Yang satu adalah WIB. Yang kedua adalah WITA. Apa WITA? Waktu Indonesia bagian tengah. Yang terakhir adalah apa yang terakhir? WIT. Apa WIT? Waktu Indonesia bagian timur. Nah, setiap perbedaan garis bujur ini memiliki perbedaan waktu selama satu jam Nah, berarti ini 1 jam, ini 1 jam, dan ini 1 jam. Kalau kita di Sumatera ini jam 8, di Papua jam perbedaan 2 jam. 10. Kalau Sumatera jam 8, Yogyakarta jam 9. Nah, bisa kita perhatikan di sini. Inilah dampak dari letak astronomis Indonesia. Nah, pembagian waktu ini sudah mengikuti dari peraturan internasional dan tidak bisa lagi dirubah. Next, pengaruh letak astronomis selanjutnya adalah cuaca dan iklim. Ada yang tahu pengertian cuaca? Cuaca? Apa itu cuaca?
Oke, cuaca itu keadaan suhu di suatu lokasi yang memiliki area yang sempit dan waktu yang pendek. Cuaca itu, contoh cuaca adalah hujan. Hujan itu kan tidak terjadi di seluruh wilayah. Contoh mungkin dusun darat hujan, di Pangkalampung tidak. Cuaca itu ingat, cuaca itu terjadinya dalam waktu singkat dan wilayah yang sempit. Itu cuaca. Yang kedua adalah iklim. Apa iklim? Apa? Oke, iklim itu adalah suhu suatu wilayah yang biasanya menempati daerah yang luas dan memiliki jangka waktu yang panjang. Itulah bedanya. Kalau cuaca tadi dalam jangka waktu yang pendek. Kalau iklim panjang. Oke. Nah, Indonesia ini karena letak tadi mereka memiliki dua musim. Nah, musim ini termasuk iklim. Yang pertama adalah ada musim hujan. Nah, hujan terjadi di antara Oktober sampai Maret. Sedangkan musim kemarau terjadi antara April sampai September. Oke. Nah, sekarang untuk mempersingkat waktu kita, Pak akan membagikan yang namanya LKPD. Kan ini sudah dibentuk kelompok nih. Nah, sekarang Pak bagikan LKPD. Oke, berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk tadi Ini ada, sebenarnya ini ada 4 poin, tapi yang diisi cukup 2 saja. Paham kan? Oke, sekarang Pak bagikan ke kelompok masing-masing. Oke, nah di situ kan ada beberapa pertanyaan. Biar Pak jelaskan dulu cara pengisiannya. Oke, nah di sini pertanyaannya cuma 2 Yang nomor 2 dan nomor 4. Nah, yang satu adalah kelompok sudah terbentuk. Yang kedua adalah Indonesia terletak di antara 6 lintang utara sampai 11 ini Nah, yang keempat, pertanyaan sebutkan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana gempa bumi. Cukup 2 pertanyaan ini. Silakan dijawab. Tulis di kertas itulah. Di KPD itulah. Tulis di bagian bawahnya. Silakan berdiskusi. Silakan buka handphonenya masing-masing. Jangan main game. Lawit. Klik benawit. Gila pertanyaannya. Wiko ini lah. Oke? Jawab di bawah. Oke, pertanyaan hanya ada di nomor 2 dan nomor 4. Silakan dijawab.
Oke, sudah selesai? Hmm? Nomor 2 kan pertanyaannya ada di ujung. Jelaskan peluang dan tantangan letak geografis Indonesia. Jadi tinggal diklik di Google. Ya, nah, jelaskan peluang dan tak. Pertanyaannya ada di ujung kan? Oke, nomor 2 itu pertanyaannya terletak di ujung. Jangan kamu klik galah di situ. Jelaskan peluang dan tantangan letak geografis Indonesia. Itu baik, Bib. Ada yang nyari, ada yang nulis, cepat. Oke, sudah? Jangan takut salah, yang penting diisi dulu. Kita belajar bersama-sama ya. Disingkat baik. Satu disingkat, yang kedua diringkas baik. Cak biasa kita belajar tu lah. Ya, tak apa-apa. Yang penting intinya dapat. Tagan ke Pak Hari. Dengan lagi selesai kita balik. Kurang tidur Pak Hari. Bagaimana? Selesai?
Oke, selesai? Oke, sekarang silakan duduk dulu. Pak minta satu perwakilan kelompok yang maju untuk membacakan hasil diskusi kelompok tersebut. Baiklah, kelompok mana yang mau maju? Satu saja. Ayo. Ke kelompok ini maju. Perwakilan satu. Ayo, Melani, ayo. Ayo, ada apa? Ayo. Ada apa? Baca, dia baca. Ayo, ayo. Waktu. Di sekelompok juga gak apa-apa, maju aja. Ayo, ada apa? Ayo. Ayo, oke. Oke, silakan untuk kelompok satu menjelaskan dari hasil diskusinya. Silakan dibaca jawabannya. Yang lain perhatikan. Peluangnya Indonesia memiliki kekayaan alam, sementara Indonesia kerap mengalami bencana, khususnya bencana alam. Ternyata itu Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Silakan duduk. Oke, ya. Di sini kita belajar. Kita tidak boleh takut salah, ya. Karena manusia itu diciptakan dalam keadaan tidak tahu dan tidak mengenal apapun. Jadi itulah manfaat dari kita belajar. Oke, ya. Nah, sekarang untuk penutup, oke, untuk penutup hari ini, Pak minta salah satu siswa untuk menyampaikan atau menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Untuk perwakilan silakan maju. Oke. peluangnya Indonesia memiliki kekayaan alam semesta. Tantangannya Indonesia kerap mengalami bencana, khususnya Bencana alam, ikuti kegiatan simulasi bencana gempa, dan persiapan diri dengan membuat bencana tanggap darurat. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, ya. Mungkin pertemuan kita sampai hari ini, ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Baiklah, untuk menutup pembelajaran hari ini, maka sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Hari pembelajaran hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Dah. PPT aku. Kamu bahaya aku nih. Oke, kaki Pak dengan Ibu Pici, Pak konfirmasi lagi ya. Ibu Pici yang ngomong ya? Nah, Pak Bebe dulu ngomong ke Bu. Pak minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Resdayani akan melakukan proses pasca observasi bersama rekan saya, yaitu Pak Muhammad Arif Armi dan juga bersama PP kami yaitu Ibu Halimah. Baiklah, di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama teman saya. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu Kasda. Ya, alhamdulillah Pak ya, kita hari ini sudah memasuki proses pasca observasi. Nah, di sini sebelum melaksanakan pasca observasi, bagaimana nih kabar Pak Arif hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah Pak, saya juga baik nih. Bagaimana nih perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi? Rasanya alhamdulillah Bu, perasaan saya sangat lega, puas ya, karena prosesnya berjalan dengan lancar dan baik Bu. Ya, menurut Bapak nih, dari proses pembelajaran yang sudah berjalan tadi, kira-kira apa nih yang sudah sesuai dengan yang sudah Bapak rencanakan? Alhamdulillah Bu, sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Ya, baik Pak ya. Terus hal-hal apa nih Pak yang membuat Bapak tadi merasa puas, terus ataupun tidak puas dari kegiatan yang sudah Bapak laksanakan? Yang pastinya yang membuat saya puas adalah sebagian besar murid sudah menunjukkan proses yang signifikan Bu, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu mampu berpartisipasi dengan aktif dalam kegiatan diskusi kelompok dan menunjukkan kepercayaan diri mereka Bu. Mereka menanggapi presentasi dari kelompok lain Bu. Lalu hal yang membuat saya tidak puas adalah ada beberapa murid yang belum mampu menunjukkan keaktifannya Bu dalam berdiskusi. Mungkin mereka ada yang sibuk sendiri, dan mungkin ada beberapa murid yang punya gaya belajar yang berbeda Bu. Iya, kira-kira nih Pak, dari pengamatan Bapak nih, bagaimana nih ketercapaian dari kompetensi siswa tadi yang telah Bapak ajarkan? Untuk ketercapaian siswa, sebagian sudah tercapai Bu, meskipun ada beberapa siswa Bu yang belum mencapai kompetensi yang diujikan. Mungkin disebabkan karena saya yang belum memahami, mereka yang memiliki perbedaan atau keberagaman gaya belajar Bu. Nah, kira-kira di situ tadi kan Bapak menyebutkan kesulitan siswa nih. Nah, kira-kira yang menjadi kesulitan untuk siswa selama proses Bapak melakukan pembelajaran, kira-kira itu apa Pak yang menjadi kesulitannya? Mungkin saya akan belajar dengan guru yang lebih senior atau guru lain yang lebih memahami mengenai bagaimana menyusun RPP berdiferensiasi yang tepat, agar keberagaman gaya belajar siswa saya lebih terpenuhi, sehingga berdampak pada hasil belajarnya. Iya. Terus hal-hal apa nih yang Bapak dapatkan dari kegiatan yang telah Bapak laksanakan? Yang pastinya saya mendapatkan banyak hal Bu, yang bermanfaat. Di antaranya saya jadi mengetahui sejauh mana kompetensi saya sebagai pendidik dalam melayani siswa, agar mereka mampu belajar dengan nyaman sesuai yang diharapkan. Dan juga selain itu saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang selama ini saya terapkan di kelas. Iya, kira-kira nanti apa nih yang akan Bapak lakukan di pertemuan berikutnya Pak? Mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri lagi Bu, dengan sebaik-baiknya, dan belajar lagi tentang bagaimana membuat RPP, khususnya RPP yang mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa atau yang disebut RPP berdiferensiasi. Baik Pak, saya kira sudah cukup ya Pak ya untuk kegiatan kita melakukan observasi, dan semoga apa yang Bapak rencanakan nanti berjalan lancar. Terima kasih ya Pak Arif atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.